Hai guys, assalamualaikum. Selamat datang di channel aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Pada video kali ini aku akan ngebahas cara belajar efektif. Jadi kita belajar cara belajar agar belajar kita lebih optimal. Teman-teman, jika kalian suka belajar, jangan sembarang belajar. Karena belajar juga bisa mengakibatkan dampak buruk bagi otak kalian, performa kerja otak kalian, dan umur. Kalian juga gak mau kan capek-capek belajar, banyak buang waktu, tapi gak ada yang kalian pahami dari belajar kalian. Kalian juga gak akan mau kalau dari belajar itu kalian malah kayak blank dan otak kalian gak bisa nyerna apapun selama berminggu-minggu. Dan alasan aku buat video ini karena aku pernah mengalami semua hal buruk itu. Jadi dulunya aku pernah punya pola belajar yang sangat buruk dan berdampak fatal pada mimpi-mimpi aku. Tapi kita bisa berusaha bangkit dari kegagalan itu. Jadi di sini pentingnya kita belajar cara belajar efektif dan benar. Yang pertama adalah kenali tipe belajar kalian. Jadi setiap individu itu punya cara belajar yang bisa membuatnya paham, yang bisa membuatnya nyaman, yang berbeda-beda. Yang aku ketahui ada 4 tipe belajar. Yang pertama adalah visual atau belajar dari melihat. Nah, belajar dari melihat ini biasanya tipe individunya itu dia melihat ya kayak melihat buku aja, udah tahu letak-letaknya saat dia mengerjakan, saat gak bisa lihat buku, dia udah tahu letak-letaknya perkataan ini di mana, perkataan itu di mana, atau dengan cara dia melihat sekitar, lalu dia menganalisis dan lain sebagainya. Atau yang lainnya saat dia melihat video, dia lebih paham daripada cara belajar dengan praktek. Nah, yang kedua ini cara belajar dengan praktek namanya tipe belajar kinestetik. Tipe individu yang cocok pada cara belajar atau tipe belajar kinestetik ini adalah ia yang sangat paham jika belajar dengan bergerak atau belajar dengan praktek. Seperti memegang bendanya, mempraktekkan bagaimana kegunaan benda itu, atau belajarnya mondar-mandir, dan sejenisnya. Tipe belajar yang ketiga adalah auditori. Individu dengan tipe belajar ini, dia akan lebih paham sebuah ilmu yang disampaikan dengan cara mendengarkan. Dan biasanya jika dia saking nyamannya dengan learning from listening ini, dia di kelas akan mendengarkan penjelasan guru dan sering terganggu sama teman-temannya. Kemudian dia akan kayak gitu terhadap suara yang mengganggunya berkonsentrasi belajar. Lanjut yang keempat atau tipe belajar yang keempat adalah reading and writing. Jadi tipe belajar yang ini orangnya tuh suka baca, terus dia menulis lagi merangkum apa yang ia baca. Dan menurut aku yang ini adalah tipe belajar yang paling efektif dan aku cocok sekali pada tipe belajar yang ini. Namun tidak bisa dipungkiri setiap orang pasti kenyamanan dalam belajarnya tuh berbeda-beda. Jadi temukan kenyamanan belajarmu dan jalani cara itu agar belajarmu lebih efektif. Dan perlu kalian ketahui, setiap orang tuh gak cuma cocok sama satu tipe belajar. Seperti contohnya aku, ibaratnya nanti kalian gambarkan fotonya kalian sendiri ya. Jadi anggap saja belajar itu 100%. Nah, aku cocoknya atau nyamannya tuh di reading and writing. Biar aku gak bosan, aku bagi 50% belajar dengan cara menulis dan membaca, 20% belajar dengan visual, 20% belajar dengan listening, dan 10% belajar dengan kinestetik. Atau mungkin teman-teman punya gaya belajar versi kalian sendiri. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Yang kedua adalah tentukan lingkungan belajar yang nyaman versi kalian.
Mungkin dari kalian ada yang ingin belajar sendiri di keheningan biar lebih fokus. Mungkin juga ada yang belajar minta ada temennya. Kayak misalnya aku memang lebih suka ada temennya. Menurut aku biar kita itu bisa diskusi, kita bisa bertukar pikiran. Misalnya si A dan si B, si A itu punya ilmu yang si B gak tahu, begitu juga sebaliknya, jadi bisa sharing tentang ilmu dan lain sebagainya. Ada juga tipe orang yang belajar sambil dengerin musik. Menurut aku sih itu kurang efektif. Mungkin ini bisa dilakukan sama orang yang multitasking. Ya, multitasking ini orang yang dari 1000 orang mungkin cuma 20 orang yang bisa multitasking. Karena pada saat kita belajar sambil dengerin musik, otak itu dipaksa untuk memproses dua kegiatan dalam satu waktu yang bersamaan. Jadi menurut aku mending single tasking aja biar lebih optimal atau efektif. Yang ketiga adalah meditasi. Nah, meditasi ini adalah sarana untuk kita menaikkan performa otak, perkembangan otak, dan nantinya berdampak pada nilai akademis kita yang meninggi. Tentunya dibarengi dengan yang namanya proses pembelajaran. Jadi meditasi ini kita anggap aja seperti sholat atau ibadah kita pada ilahi. Nah, selain sholat itu sebagai ibadah kewajiban atau kebutuhan kalian, sholat juga sebagai media untuk meditasi, nenangin diri. Jadi setiap gerakan benar-benar harus dihayati. Benefitnya lagi, kalian juga bisa meminta kepada Tuhan untuk kelancaran belajar kalian. Cara yang keempat adalah kalau kalian ngantuk saat belajar, kalian tidur saja karena gak akan efektif kalau kita paksain belajar. Dan parahnya kalau kita paksain terus tidur kita gak cukup, performa kerja otak kita akan menurun drastis, kebalikan dari sebuah meditasi. Biasanya jika kita nekat seperti itu karena ada tuntutan atau mungkin besok ujian, besok lomba. Seperti sistem belajar kebut semalam, itu mungkin kurang efektif untuk proses pembelajaran. Apalagi kalau belajarnya itu bukan memahami tapi malah menghafal. Maka yang harus kita lakukan adalah jadiin belajar itu sebuah kebiasaan. Meski dalam sehari itu kita ngeluangin waktu buat belajar 1 jam, namun jika itu berulang-ulang setiap hari kalian lakukan, kesukaan kalian dalam belajar akan terus bertambah. Dan sebuah ilmu akan permanen jika kalian mengulang-ulang hal tersebut. Yang kelima adalah saat kita berbagi ilmu kita akan bertambah karena secara nggak langsung kita juga mengulang-ulang hal itu dan berusaha menjelaskan kepada orang lain. Jadi mulai sekarang jangan pelit ilmu ya. Yang keenam adalah Pomodoro Technique. Nah, teknik ini pasti nggak asing kan buat kalian. Teknik ini menerapkan 25 menit belajar dan 5 menit istirahat. Dan ronde ini berangsur berulang sampai 4 ronde. Setelah itu kalian bisa istirahat atau kalian bisa ambil istirahat panjang 30 sampai 35 menit. Yang ketujuh adalah cobalah untuk berlatih soal. Karena kalau kalian belum paham pada suatu materi yang muncul pada soal itu, kalian akan berusaha mencari jawaban. Biasanya kita nyari tahu materinya, sekaligus keasikan baca sampai detail-detailnya. Dan pada saat itu kalian punya opsi ingin melanjutkan baca materinya atau kalian lanjut pada soalnya, itu juga boleh. Dan yang terakhir adalah 20% baca dan 40% praktek depan kaca. Jadi saat kalian baca buku, contohnya saat kalian baca lalu kalian ulang pemahaman kalian itu di depan kaca.
Sekian video yang dapat aku bagi, semoga bermanfaat and thanks for watching.